Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran SKI kelas 11 ya. Materi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang proses lahirnya dinasti Bani Abbasiyah. Nah, dinasti Bani Abbasiyah. Nah, dinasti Bani Abbasiyah ini dikatakan sebagai masa kejayaan umat Islam. Lah, kenapa dikatakan demikian? Karena pada masa dinasti Bani Abbasiyah ini, ya, banyak sekali kemajuan-kemajuan yang dicapai, ya, termasuk banyak sekali tokoh-tokoh atau ilmuwan-ilmuwan yang bermunculan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah ini. Ya, sehingga pada masa dinasti Bani Abbasiyah ini dikatakan sebagai masa kejayaan umat Islam. Nah, adapun dinasti Bani Abbasiyah ini berdiri pada tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, ya, atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Nah, adapun pengertian ya dari dinasti itu sendiri adalah merupakan sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu ya yang berkuasa di suatu tempat. Sedangkan Bani ya adalah sebutan keluarga keturunan dari seorang tokoh yang terkenal. Nah, sedangkan Abbasiyah adalah nama dari paman termuda Rasulullah, yaitu Abbas. Nah, silsilah ini diambil dari itu ya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah kakek dari Rasulullah SAW. Ya, jadi Abdul Muthalib ini memiliki 3 orang putra. Yang pertama adalah Abwah, ya, yang merupakan ayahanda dari Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian putra yang kedua adalah Abu Thalib dan yang ketiga adalah Abbas, ya, yang sekarang dipakai sebagai nama dari dinasti Bani Abbasiyah, ya. Jadi Abdullah ini adalah Abbas ini adalah saudara ya, adik dari ayahanda Rasulullah SAW, ya, Abdullah, ya. Jadi Abbas ini adalah paman dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sejarah lahirnya dinasti Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah berdiri sejak tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi, ya, atau 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, ya. Jadi kurang lebih masa pemerintahannya itu adalah 500 tahun, ya, atau 5 abad. Nah, Daulah Abbasiyah ini merupakan salah satu pilar kejayaan umat Islam. Nah, mengapa demikian? Nah, jadi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, nah ini perkembangan ilmu pengetahuan, ya, terus kemudian peradaban Islam ini sangat maju sekali pada saat itu. Ya, bahkan banyak orang-orang di luar, ya, diantaranya dari orang-orang Eropa. Ini banyak sekali yang datang ke Daulah Abbasiyah. Nah, mereka datang untuk mencari ilmu atau untuk belajar. Nah, maka dari itu dinamakan pilar kejayaan umat Islam. Nah, sehingga di sini ya Daulah Abbasiyah menjadi pusat perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan yang sangat maju pada saat itu. Ya. Terus kemudian selanjutnya kebangkitan Daulah Abbasiyah ini dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan ya terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, jadi Abbasiyah ini melakukan perlawanan terhadap Daulah Umayyah, yaitu daulah ya yang berdiri sebelum dinasti Abbasiyah. Nah, mengapa Daulah Abbasiyah ini melakukan perlawanan terhadap Bani Umayyah? Nah, di sini ada beberapa faktor ya penyebab dinasti Abbasiyah ini melakukan perlawanan terhadap dinasti Bani Umayyah.
Yang pertama, ya, perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi atau musyawarah menjadi monarki atau keturunan. Nah, jadi pemerintahan Islam, nah ini selama dipegang oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, pemerintahannya ini kan dipilih secara musyawarah ya atau secara demokratis. Ya, jadi rakyat yang memilih ya siapa yang berhak untuk menjadi khalifah atau pemimpin umat Islam. Nah, sejak pemerintahan dipegang oleh Umayyah atau Bani Umayyah, nah pemerintahan ini dirubah menjadi pemerintahan monarki ya atau sistem kerajaan ya atau keturunan. Nah, jadi yang menjadi pemimpin ini hanya keturunan-keturunan raja saja dan tidak lagi dipilih secara musyawarah oleh rakyat. Nah, inilah yang menyebabkan Bani Abbasiyah melakukan perlawanan terhadap Bani Umayyah. Nah, selanjutnya Daulah Abbasiyah, nah ini merasa lebih berhak memegang kendali ya pemerintahan. Karena apa? Ya, karena mereka ya ini merasa ya secara nasab, nah ini berasal dari Bani Hashim ya atau keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka itu merasa lebih berkuasa dan lebih berhak ya untuk memegang kekuasaan. Terus yang ketiga, banyak orang yang mendapatkan perlakuan tidak adil ya karena mereka bukan keturunan dari Bani Umayyah. Mereka merasa bahwa yang merupakan keturunan dari Bani Umayyah ini selalu diistimewakan ya atau dianak-emaskan. Nah, itulah salah satu yang membuat mereka melakukan pemberontakan terhadap atau melakukan perlawanan terhadap Bani Abbasiyah. Nah, selanjutnya gaya hidup ya keluarga khalifah yang mewah ya dan cenderung menghambur-hamburkan uang. Nah, sehingga hal itu membuat mereka lalai ya dari tanggung jawabnya. Nah, sebagai khalifah nah, yang notabene harus melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Nah, sehingga mereka ya banyak yang menganggap bahwa dinasti Bani Umayyah ini sudah tidak lagi memperdulikan nasib rakyatnya. Selanjutnya, upaya-upaya perlawanan dinasti Bani Abbasiyah kepada dinasti Umayyah. Nah, yang pertama, Daulah Abbasiyah melakukan propaganda gerakan rahasia yang mereka sebut dengan gerakan dakwah untuk melawan Daulah Umayyah. Nah, mengapa gerakannya ini dinamakan gerakan dakwah? Nah, jadi Abbasiyah ini pada awalnya ya tidak berani melakukan perlawanan secara terang-terangan. Jadi gerakan ini melalui gerakan dakwah, yaitu dengan melalui dakwah ya, dakwah Islam. Nah, sembari untuk menambah anggota atau kekuatan ya untuk melawan Bani Umayyah. Nah, jadi Bani Abbasiyah ini belum berani melakukan perlawanan secara terang-terangan. Jadi mereka melakukan secara sembunyi-sembunyi, ya. Nah, selanjutnya Daulah Abbasiyah ini bekerja sama dengan berbagai kelompok, ya, khususnya juga yang kelompok-kelompok yang menentang pemerintahan Umayyah. Yang pertama adalah kelompok Muslim non-Arab ya atau kaum Mawali. Jadi kelompok Mawali ini juga menentang Umayyah ya karena Muslim Mawali atau non-Arab ini diberlakukan juga tidak adil ya oleh pemerintahan Umayyah. Maka dari itu mereka juga menentang Bani Umayyah. Nah, selanjutnya kelompok Alawiyin atau kelompok keturunan Ali bin Abi Thalib ya. Jadi keturunan Ali ini juga membenci Umayyah karena apa? Nah, karena sejak diturunkannya Ali bin Abi Thalib dari khalifah. Jadi mereka itu sudah tidak senang dengan Bani Umayyah. Ya, terus kemudian selanjutnya kelompok Khawarij dan Syiah. Nah, kelompok ini juga menentang Bani Umayyah ya.
alasannya juga sama ya, karena kelompok ini sangat fanatik ya untuk mendukung Ali. Jadi sejak diturunkannya Ali dari khalifah, nah mereka ini sangat membenci Umayyah ya. Jadi mereka melakukan perlawanan terhadap Bani Umayyah. Kemudian yang terakhir, ada kelompok muslim yang soleh. Nah, mereka ini menganggap bahwa sejak pemerintahannya Umayyah, nah perkembangan Islam, ya terus kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, keagamaan juga, ini tidak begitu diperhatikan oleh pemerintahan Umayyah. Nah, sehingga kelompok muslim yang soleh ini juga melakukan perlawanan terhadap Bani Umayyah. Nah, itulah beberapa upaya Bani Abbasiyah melakukan perlawanan terhadap dinasti Bani Umayyah. Nah, selanjutnya proses berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Ya, proses berdirinya dinasti Bani Abbasiyah ini yaitu yang pertama diawali dengan adanya perlawanan gerakan dakwah yang dipimpin oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah, setelah Ali bin Abdullah bin Abbas wafat, ya, kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Ali. Nah, setelah Muhammad bin Ali wafat, ini kemudian dilanjutkan lagi oleh Ibrahim al-Iman dan Abu Muslim al-Khurasani. Nah, sebagai panglima perang. Nah, sejak bergabungnya Abu Muslim al-Khurasani sebagai panglima perang ini, nah perlawanan ini dilakukan secara terang-terangan. Nah, yang dulunya itu kan dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya, atau dengan melalui gerakan dakwah. Nah, untuk sekarang mereka itu melakukannya dengan atau secara terang-terangan ya, atau secara perang, melakukan perang ya. Nah, mengapa demikian? Karena Abu Muslim al-Khurasani ya ini memiliki pengaruh yang sangat besar ya. Beliau ini memiliki banyak sekali pasukan ya, sehingga mereka ini sudah berani melakukan pemberontakan secara terang-terangan. Nah, namun di sini ada gerakan Ibrahim al-Iman. Nah, ini diketahui oleh Khalifah Umayyah yaitu Marwan bin Muhammad, dan akhirnya Ibrahim al-Iman ini dijatuhi hukuman mati oleh Marwan bin Muhammad ya. Terus kemudian sejak kematian Ibrahim al-Iman ya, perlawanan kemudian dilanjutkan oleh Abu Abbas As-Soffah. Nah, ini adalah saudaranya dari Ibrahim al-Iman ya. Pada masa pimpinan Abu Abbas As-Soffah, pasukan Umayyah ini dapat dikalahkan ya. Nah, hal ini terjadi pada Perang Zab ya, yaitu perang terbuka antara Khalifah Abu Abbas As-Soffah dengan khalifah terakhir ya Bani Umayyah yaitu Marwan bin Muhammad. Yang pada akhirnya Khalifah Marwan bin Muhammad ini melarikan diri dan berhasil dibunuh di Busir, Mesir. Nah, perang Zab ya ini terjadi di Iran. Ya, ini menandai berakhirnya dinasti Umayyah dan berdirinya dinasti Bani Abbasiyah ya pada tahun 132 Hijriah. Nah, Abu Abbas As-Soffah ini kemudian dibaiat menjadi khalifah pertama ya pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Nah, itulah proses ya berdirinya dinasti Bani Abbasiyah ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya untuk pelajaran hari ini. Nah, selanjutnya ada tugas dari Bu Ilul ya. Tugasnya cuma satu aja ya, jelaskan ya bagaimana proses berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Saya menjelaskan, nanti sampean bisa menggunakan bahasa sampean sendiri ya. Terus kemudian sampean tulis di buku tulis atau di kertas juga boleh ya. Kemudian dikumpulkan di madrasah. Nah, sudah, terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.